Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini kita membahas KD36, itu tentang teks editorial. Jadi yang kita akan bahas adalah KD36, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial. Ada dua indikator, yaitu 361 menganalisis struktur dalam teks editorial, dan KD362 yaitu menganalisis unsur kebahasan dalam teks editorial. Untuk struktur teks editorial itu ada 3 poin. Yang pertama ada yang disebut pengenalan isu, yang kedua penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga penegasan. Bagian pengenalan isu itu merupakan bagian penduluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi pengenalan isu ini pada umumnya di awal teks, ya, biasa di paragraf pertama atau paragraf pertama dan kedua, atau paragraf pertama saja, nanti tergantung. Lihat bahwa dia adalah pengenalan isu. Penyampaian argumen itu bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi bagian ini nanti lihat, kalau di paragraf kedua dia sudah menyatakan tanggapan, berarti pengenalan isunya hanya paragraf pertama, begitu. Berarti paragraf kedua sudah penyampaian argumen. Kecuali di paragraf kedua masih dia kenalkan isu, berarti mungkin penyampaian argumennya dimulai dari paragraf ketiga, begitu nanti modelnya. Kemudian yang ketiga penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan. Jadi misalnya ciri-cirinya ada kata seharusnya, sebaiknya, itu kan kata yang menunjukkan saran atau rekomendasi. Jadi penegasan ini umumnya berada di akhir teks editorial. Jadi mungkin dia di paragraf terakhir atau 2 paragraf terakhir, bisa juga, nanti kita tandai saja. Nah sekarang coba kita misalnya menganalisis struktur teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014. Struktur teksnya itu, pengenalan isu itu hanya paragraf pertama, ya. Penyampaian argumen paragraf 2 sampai 6, penegasan paragraf 7. Nah, sekarang coba kita lihat teksnya. Nah, di paragraf pertama dia katakan Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat, menaikkan harga LPG 12 kg lebih dari 50%. Sudah jelas paragraf pertama ini kan dia mengenalkan isu bahwa Pertamina menaikkan harga LPG, itu dianggap sebagai kado tahun baru 2014. Berarti sudah jelas ini pengenalan isu. Kita lihat paragraf keduanya, apakah masih pengenalan isu atau sudah masuk penyampaian argumen. Kita kenali cirinya. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ada kata tidak simpatik, tidak bijak, atau tidak logis. Berarti ini argumen atau pendapat terkait dengan isu kenaikan LPG. Artinya paragraf kedua di sini dia sudah masuk pada penyampaian argumen. Berarti pengenalan isunya hanya pada paragraf pertama. Begitu cara mengenalinya. Kalau paragraf kedua sudah penyampaian argumen, paragraf berikutnya itu pasti penyampaian argumen 3, 4, 5. Nah, sekarang kita langsung lihat, cek kalimat terakhir, ya. Nah, keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya. Ada kata seharusnya, berarti ini adalah saran atau rekomendasi bahwa keuntungan itu harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berarti ini saran atau rekomendasi terhadap pemerintah terkait dengan ini gas LPG. Berarti ini sudah pasti dikatakan sebagai penegasan. Nah, kalau kita lihat paragraf sebelumnya, kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan merugi menjadi regulator. Dalam perang mulai Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan, sebab di sisi lain perusahaan. Berarti di sini tidak ada saran, ya, tidak ada rekomendasi. Berarti ini masih penyampaian argumen. Berarti penegasannya hanya di paragraf terakhir. Seperti itu modelnya. Jadi sekali lagi, nanti ketika Anda menganalisis, paragraf pertama itu kemungkinan besar pengenalan isu, paragraf terakhir itu kemungkinan besar penegasan. Sisa Anda lihat di tengah-tengah, ya. Paragraf setelah paragraf 2 sampai paragraf sebelum paragraf terakhir, Anda lihat apakah sudah penyampaian argumen atau masuk pengenalan isu
yang terakhirnya apakah masih masuk penegasan. Begitu nanti cara menganalisanya. Baik anak-anakku sekalian, untuk menguji pemahaman Anda silahkan kerjakan kuis pada Google Classroom. Saya coba buka. Jadi di Google Classroom sama seperti biasa, jangan lupa isi daftar hadir. Kemudian ada materi, PowerPoint, kemudian ada teks editorial untuk kuis. Jadi untuk kuisnya yang akan dijawab di bawah ini, Anda baca dulu teks editorialnya di sini ya. Anda download kemudian baca. Nah, baru menjawab kuis di sini ya. Nah, kuisnya silahkan Anda isi nama, NIS, kelas. Kemudian sisa Anda tentukan ya. Ini bagian ini termasuk pengenalan isu, argumen atau penegasan. Pilih salah satu ya. Kemudian lanjut paragraf ini termasuk apa kira-kira. Kemudian paragraf ini seterusnya ke bawah sampai 9 paragraf ya. Nah, kemudian kirim. Ya, bagaimana cara menganalisanya? Ya tentu seperti penyampaian saya tadi sebelumnya. Nah, dibaca dulu ini. Ini dibaca teks editorialnya ini. Nah, kemudian dikerjakan kuis. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.